Saya Maria Angelin Ijulalu atau biasa disapa Merlin dari Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Saya penerima beasiswa jurnalis dari Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara melalui program Citra Dayanita tahun 2019. Dalam program ini, saya memfasilitasi kurang lebih 30-an ibu migran, yakni para ibu yang ditinggalkan suaminya untuk merantau mencari pekerjaan di luar daerah. Kegiatan ini dilakukan di wilayah Langa, Kecamatan Bajawa, dan sesuai data dari Komisi Migran dan Perantauan Paroki Langa, merincikan ada kurang lebih 100 ibu migran yang tersebar di 6 desa di wilayah Langa. Para ibu migran ini satu dari sekian kelompok perempuan yang rentan dan tanpa perlindungan berarti. Tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga membuat mereka untuk hidup terpisah dari suami yang merantau keluar daerah untuk mencari nafkah. Kondisi ini yang juga membuat mereka kerap dibuli, mendapat kekerasan verbal di lingkungan kehidupan mereka. Di tengah kehidupan bermasyarakat, banyak ibu migran yang ditelantarkan, baik secara perhatian dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, alokasi anggaran desa, kegiatan dan juga beberapa program desa, mereka terabaikan dan bahkan tidak diperhitungkan kehadirannya. Dalam kehidupan keluarga yang tidak lengkap, para ibu dan termasuk di dalamnya anak migran ini selalu mendapat perlakuan diskriminasi, tidak dilibatkan dalam program dan kegiatan desa. Sementara kita tahu saat ini di desa banyak program pemberdayaan yang menggunakan dana desa. Pemerintah desa setempat tidak memiliki sentuhan program pemberdayaan bagi para ibu migran ini, sehingga kemudian mereka semakin terpinggirkan dan merasa sendiri. Ada beberapa ibu migran yang memiliki potensi menenun, namun tidak diperhatikan secara baik oleh pemerintah setempat. Kondisi mereka diperparah dengan ketidakmampuan mereka bersuara dan cenderung mendiamkan persoalan yang ada. Karena itu, kegiatan pendampingan ini dimulai dengan membentuk komunitas ibu migran bernama Komunitas Inejao yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ibu atau mama saya. Komunitas ini terbentuk agar mereka memiliki wadah untuk berkumpul dan berdiskusi, sharing pengalaman dan saling menguatkan. Masa merasa bahagia karena begini. Pertama, mungkin kita di rumah dengan anak-anak punya perbuatan kita ini masa tidak sesuai dengan kita punya pikiran tuh. Dengan adanya komunitas ini mungkin ada ini perkumpulan, mungkin ada bicara tentang hal-hal yang baik dalam rumah tangga. Mungkin kita bisa simpul dengan ini kegiatan. Selama suami merantau, kirim uang tiap bulan. Ya, saya ini bisa simpan, kecuali kita ada pekerjaan lain sih, mungkin ada jalan lain. Nah, kita simpan. Komunitas ibu migran ini didukung oleh sejumlah pekerja media lokal yang mengangkat isu ini dalam pemberitaan, juga sejumlah komunitas orang muda Langa. Ada makan, ada minum, ada keluarga datang, semua ada di dapur di situ. Nah, ketika dapur ini tidak mengepul lagi, maka ini menjadi urusan mama. Bapak kan hanya duduk di depan, hai mama, hai. Ini kita sudah duduk, tetapi mereka tidak pernah tahu di dapur ada apa. Selanjutnya, para ibu migran ini dibekali pengetahuan tentang kesetaraan gender oleh Koordinator Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngada, Ibu Ros Naibota. Bagi ibu migran yang hadir, isu gender ini adalah persoalan yang sudah lama mereka rasakan. Namun dalam kegiatan ini, mereka baru memahami bahwa harus ada perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, dan itu yang mesti diperjuangkan agar kehadiran mereka tidak dianggap sebelah mata di tengah dikotomi kaum pria. Untuk menguatkan dan memotivasi para ibu migran, seorang psikolog Ngada, Litwina Diu,
memberikan banyak materi dan pemahaman, serta dorongan untuk menjadi perempuan berani bersuara dan tangguh dalam situasi apapun. Dalam workshop yang digelar tersebut, banyak respon positif dari ibu migran yang merasa wawasan mereka dibuka untuk bagaimana berani membuka diri, serta mulai berusaha bersikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menyuarakan kondisi dan tuntutan para ibu migran dan keluarga, dibutuhkan juga media yang cepat dan murah. Maka, kami menggelar pelatihan jurnalistik sederhana bagi anak-anak migran dan orang muda lokal yang peduli ibu migran, agar mereka dapat mewakili suara para ibu migran dalam tulisan yang nanti akan dipost di Facebook bernama Komunitas Ibu Migran Langa. Pelatihan ini melibatkan Ketua Asosiasi Wartawan Ngada, Emmanuel Jomba, yang didampingi oleh sejumlah jurnalis lokal lainnya. Beberapa tulisan, video kegiatan ibu migran terpublish di Facebook komunitas, dan nantinya media sosial Facebook ini juga akan digunakan untuk promosi hasil produksi ibu migran seperti hasil tenun untuk membantu mempermudah pemasaran bagi ibu migran yang tidak dapat menggunakan gadget. Sangat disayangkan rencana untuk kegiatan dialog radio yang akan mempertemukan ibu migran dan pemerintah atau instansi terkait tidak dapat terlaksana di tengah kendala pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk juga di Kabupaten Ngada. Namun setidaknya kondisi dan persoalan para ibu migran telah diangkat dalam berbagai berita media, mendapat dampingan oleh komunitas orang muda lokal, kemudian mendapat perhatian dari sejumlah komunitas peduli perempuan dan pemerintah desa setempat. Mana yang baik, mana yang tidak baik kita harus tiru toh. Mana yang ini, mana yang tidak baik ya kita ini ya harus kita pikir-pikir dulu. Mana yang baik itu tuh ya kita harus diambil untuk kita punya ini masa depan juga, ini buat kita, yang buat keluarga kita. Diharapkan komunitas ini akan tetap eksis dan akan dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan, baik itu di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten.